Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kemarin pembahasan terakhir apa? Taukid fi'il dengan nun ya. Jadi sebagai pembahasan orang Arab itu ketika ingin menjelaskan berbicara sesuatu ya, itu mereka melihat audiensnya. Ya, audiensnya. Kalau misalnya orang yang diajak bicara dia khalid dzihni, orang yang memang tidak ada maklumat sama sekali, yang kalau kita sampaikan informasi dia terima saja, maka nggak perlu taukid, gitu. Ya, Iya, tidak iya. perlu taukid. Iya, iya. Terus kalau ada orang yang dia itu eh, punya maklumat sebelumnya, sehingga kalau kita sampaikan informasi itu dia ragu dengan informasi yang kita sampaikan, maka al-ahsanu ya, lebih bagusnya itu adalah dia al-afdalu apa? Dia ditambah taukid gitu. Ya. Dia ditambah taukid. Tapi kalau orang yang diajak bicara itu munkiron ya, karena munkiron dia tuh dia tahu apa yang kita sampaikan, dan dia bukan sekedar ragu tapi juga malah apa mengingkari informasi yang kita sampaikan. Maka kalau seperti ini itu wajib menggunakan taukid ya. Nah, ini pembahasan Pak, dalam itu ilmu mana balaghah, udah? pembahasan dalam ilmu balaghah. Nah, di antara uslub taukid itu ada banyak. Salah satunya adalah untuk fi'il itu adalah dengan menambahkan nun taukid ya, seperti itu. Baik, nah sekarang kemarin sudah kita baca, fi'il itu kan ada tiga. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Pertanyaannya, kalau fi'il madhi itu boleh gak ditaukidkan dengan nun? Boleh gak kemarin? Fi'il Boleh. madhi, Semuanya. Boleh, Semuanya boleh. boleh. ya. Nah, di sini jelaskan al-awalan, ya. Al-fi'lul madhi yamtani'u taukiduhu bin nuni Dilarang. mutlaqan. Fi'il madhi nggak boleh ditaukidkan dengan nun ya secara mutlak. Jadi kalau ditaukidkan gimana? Pakai kode aja, kode ya, kode koma, kode Oh iya zahaba dan benar. seterusnya. Tapi kalau nun itu nggak bisa, ya. Itu fi'il madhi. Kenapa Ustaz? Ya memang nggak boleh dari sananya. Eh, Emang kalau nyari syair, cari 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 syahid juga nggak ketemu gitu, ya. nah ya. Oke. Sanian yang kedua adalah fi'lul amri. Nah, fi'il amri bagaimana? Ya juzu taukidu bin nuni mutlaqan. Dia boleh Semua. ditaukidkan dengan nun secara mutlak. Jadi tanpa ada syarat apapun dia boleh. Kita memerintahkan kepada anak kita yang laki-laki izhab. Dengan mengatakan izhab boleh, izhaban boleh, izhabanna itu juga boleh. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan. Tadi kalau anak kita betul-betul pengen kita usir, izhabanna gitu, suruh kita pergi. Izhabanna ila Misra di Rosa misalnya gitu ya. Jadi secara mutlak dia boleh. Kita boleh mengatakan unsuril mazlum. Juga kita boleh mengatakan unsurannal mazluma. Boleh. Tanpa ada syarat apapun. Wa tasaddaq bifadli malik. Bersedekahlah dengan kelebihan hartamu. Boleh tanpa taukid. Boleh juga tasaddaqanna min bifadli malik. Ya. Bersedekahlah dengan kelebihan hartamu. Jadi kalau fil amr dia boleh jaiz tanpa ada syarat mutlak. Ini fi'il amr. Fi'il madi nggak boleh, kalau fi'il amr boleh. Ya, dimanapun dan kapanpun tanpa ada syarat. Nah, terus yang ketiga, salisan, al-fi'lul mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari fihi tafsil. Ya, fihi tafsil. Jadi kalau fi'il mudhari, ya, ya, kalau taukid, al-fi'lul mudhari, ya, bin nun, dengan nun itu ada tiga hukumnya ya. Bisa dia jaiz, jadi boleh pakai, boleh enggak. Ada wajib, ada mumtani. Mumtani ya, mumtani itu memang enggak boleh. Nah, sekarang kita bahas yang jaiz dulu. Ya, poin yang pertama, yang ini. Silakan yang mau baca. Kismun, silakan.
Saya boleh Ustadz. Boleh, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kismun yajuzu taukiduhu. Bagian kebolehan taukidnya wadzalika fi salasati anwa'in. Dan itu ada 3 macam. Oke, ya. Alif, Jadi F, bagian yang pertama nih, kismun yajuzu taukidu. Jadi macam yang pertama, jenis yang pertama dia boleh ditaukid. Jadi kalau jaiz itu boleh pakai, boleh enggak gitu. Kapan dia? Wadzalika fi salasati anwa'in. Jadi ada 3 tempat. Yang pertama, silakan. boleh saya lagi Ustadz. Boleh, Ibu. Iza waqa'a ba'da talabi mislu apabila terjadi setelah permintaan, misalnya al-amru kaqaulika. Ini al-amru urusan ya, seperti perkataan kamu. Perintah, Bu. Oh, perintah. Perintah seperti perkataan kamu gitu, Ustaz. Betul. Litazaronnal ifro. Litazaronnal ifropo. Bener ya? Fitoami. Apa artinya? Hazaro itu apa sih? Hendaklah kalian Mengingatkan. berhati-hati, waspada, Hendaklah kalian berhati-hati kepada ifrot, Berlebihan. berlebihan, oh iya. Berlebihan di dalam makan. Oke, baik. Jadi tempat yang pertama, kapan fi'il mudhari itu ditaukidkan dengan nun adalah apabila dia terdapat setelah tolab. Tolak. Oke. Tolab di sini dalam mustalah ilmu nahwu atau ilmu lughah itu bukan tolab permintaan, bukan, tapi tolab itu ada 7 macam di sini. 7 macamnya apa? Di sini disebutkan satu persatu. Pertama adalah nahi. Maaf. Pertama adalah amr. Amr. Amr itu artinya tolabu fi'lin. Kan gitu, ya. Jadi kalau setelah amr itu boleh fi'il mudhari itu di nun taukidkan, ditaukidkan dengan nun, ya. Seperti litahzaronna al-ifrata fit ta'am. Jadi hendaklah kamu ini berhati-hati, ya, berlebihan dalam makanan, kan gitu. Nah, di sini kata tahzaro itu kan fi'il mudhari. Dan dia fi'il mudhari karena didahului dengan lam apa di sini? Lam amr. Lam amar, maka boleh dia itu ditaukidkan dengan nun. Jadi ibu boleh mengatakan litahzar, litahzar. Kalau lam amar itu menasabkan atau menjazmkan? Menjazmkan. Menjazmkan. Jadi ibu boleh mengatakan litahzar al-ifroto, boleh juga litahzarunna. Jadi boleh. Jadi kalau fi'il mudhari ditempel dengan amr, lamul amri itu boleh di apa? Ditaukidkan dengan nun. Ini yang pertama. Ya, di antara Jadi, tolak pertama adalah amr. Sampai sini ada pertanyaan? irobnya tetap Ustadz. Irobnya itu apa namanya? Jazm gitu. Oke. Atau jadi berubah. Tahzaronna itu fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binunit taukidi al-asaqilah, ya. Fi mahalli Berarti jazmin mabni gitu. ya? Karena kan kalau fi'il mudhari ketemu dengan nun taukid itu kan jadi majzum. Maaf, jadi mabni. Tapi kan Mabni. dia fi Oh, mahalli jazmin jadinya. oh iya iya Ustadz. Baik. Gitu ya. Gitu ya. Jadi setelah amar boleh ditaukidkan. Dengan tanpa taukid juga boleh. Ini pertama, tolab yang pertama. Terus yang kedua. Jadi ibu boleh misalkan lina zahaban juga boleh, ya. Yang kedua, siapa yang baca atau mau Bevi lagi? Saya baca Ustaz. Boleh, silakan ibu. Wan nahyu kaqaulika la tusahibannal asyror. Artinya, Nahyu yaitu larangan.
Seperti misalkan perkataan kamu, jangan kamu bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Oke. Yang pertama, yang kedua, setelah amar di antara bentuk tolab itu an-nahyu. Kenapa disebut dengan tolab? Karena tolabut tarki, meminta menuntut untuk meninggalkan sesuatu ya. Meninggalkan. Seperti kalimat la tusahibannal asyrara. Jangan kalian berteman dengan toksik, teman-teman toksik misalnya, gitu ya. Teman-teman yang buruk. Nah, di sini kata tusahibanna itu fi'il mudhari itu ditaukidkan dengan nun. Kenapa boleh? Karena didahulukan dengan la nahiyah, ya. Jadi ibu boleh mengatakan la tusahib, Atau sahib. ya. Jadi boleh kita katakan la tusahib, boleh juga la tusahibanna, boleh, ya. Jadi sifatnya jaiz. Boleh juga latu sahiban gitu ya Ustaz. Boleh, boleh. Ya. Ya, ini yang kedua di antara tolak. Terus selanjutnya, Sambung Ustaz. boleh. Wal istifhamu kaulika hal tansuranna akhaka. Yang ketiga yaitu istifham, bertanya. Contohnya, eh, adakah kamu membantu saudara kamu? Oke. Di antara bentuk tolak yang ketiga setelah amar dan nahi adalah al-istifham. Kenapa al-istifham disebut tolak? Karena tolabul faham, meminta pemahaman, meminta informasi, ya. Seperti kalimat hal tansuranna akhaka, apa kamu sudah apa menolong temanmu, saudaramu. Nah, di sini tansuronna itu fi'il mudhari ditaukidkan dengan nun taukid. Kenapa boleh? Karena didahului dengan apa? Dengan istifham. Itu hal ya. Hal al-istifhamiyah. Boleh kita katakan hal tansuru, boleh juga hal tansuronna atau hal tansuran dengan taukid nun taukid apa? Khafifah. Begitu. Oke, ya. Ini yang ketiga. Ada lagi yang mau baca atau mau lanjut lagi, Ibu? Tahdid itu apa Ustaz? Tahdid. Buat Tahdid. tahdid, tahdid itu menawarkan sesuatu tapi dengan agak paksa gitu, ya. Silakan. Wa tahdidu, Siapa mau baca? silakan. Saya baca Ustaz. Boleh. Wa tahdid Ya udah. kaulika hal ta'khudanna biyadil ajiz. Halla, halla ta'khudanna biyadil ajiz. Tahdid itu semacam dorongan ya Ustaz? Atau Betul. Jadi dorongan. hasun. Jadi dorongan tapi dengan agak paksaan gitu. Mendorong seseorang, Haddun, menganjurkan seseorang. haddun. Jadi hasun bi iz'ajin namanya. Jadi Seperti dia menyuruh mendorong juga, seseorang tapi menyuruh. dengan ada paksaan gitu. Ya, menyuruh juga. Ya. Betul. Jadi yang kedua Ah, ada tahdid ya. Jadi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi bukan amar, tapi hasun mendesak, kan. mendesak, Ya mendesak mendesak. tapi dengan apa dengan agak keras gitu. Seperti hal la ta'khudanna biyadil ajiz. Kenapa kamu tidak Allah, kenapa kamu tidak menyambut tangan orang yang lemah? betul ya. Di sini ta'khudanna kenapa boleh menggunakan apa? Taukid dengan nun karena dia dulu dengan apa? Dengan tahdid dan tahdid itu bisa dengan hal ini gabungan dari hal dan la nafiyah. Bisa juga dengan laula Hmm. ya. Laula ta'khudanna biyadil ajiz. Kenapa kamu tidak mengapa namanya? Mengambil menyambut orang yang lemah gitu ya. Jadi bisa halla bisa laula. Oke. Ini tolab yang keempat. Selanjutnya yang kelima. Ada yang baca?
Ayo, At-tamanni ya Ustaz ya. ya, silakan. At-tamanni ka qaulika laitaka tasma'unna an-nusha. Tasma'anna Anna ya, an-nusha. oke. Apa artinya? Laita. Seandainya engkau mendengarkan nasihat. Oke, ya. Jadi yang kelima adalah atamanni. Atamin itu adalah tolabu amrin mustahil. Jadi menuntut sesuatu yang mustahil atau tolabu eh, amrin yas'ubut tahsiluhu. Jadi menuntut sesuatu, meminta sesuatu, tapi agak sulit direalisasikan gitu. Dan diantara bentuk huruf adatut tamanni adalah kata laita. Laita kata sema'anna nusha. Ya, gitu. Andai saja kamu ini mendengarkan nasihat. Gitu ya. Di sini boleh kita mengatakan laitaka tasma'u, juga boleh mengatakan laitaka tasma'anna, juga boleh mengatakan laitaka tasma'an. Ya. Jadi sifatnya jaiz. Selanjutnya, Wal ardu ka qaulika ala ta'yinanna tu'inanna. tu'inanna ala tu'inanna ad-dha'ifa. Artinya, Apakah tidakkah engkau menolong orang yang lemah gitu? baik. Ingatlah, Al-arud itu ingatlah ya. betul, Ingatlah apa? membantu. A'ana yu'inu. Membantu. Eh, kenapa kamu Alanya tidak itu apakah menolong? tidak atau Allah ingatlah Ustaz? Alat tidak, hamzah istifham dan la nafiyah. Kenapa apakah apa ya? Kenapa kamu tidak? Bukan kenapa ya? Tidakkah kamu menolong orang Tidakkah yang kamu lemah? menolong orang yang lemah gitu? Nah, arad ini sama dengan tahdid, jadi hasun, tapi birifqin. Jadi dia mendorong sesuatu, memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi dengan lembut. Nah, di antara adatnya adalah kata ala, ya. Ala tu'inan dhaif. Tidakkah kamu menolong apa? Menolong orang yang lemah? Jadi kita boleh ala tu'inu dengan merofakan tanpa mentaukidkan, bisa juga ala tu'inanna dengan taukid nun sakilah, bisa juga ala tu'inan gitu. Ini yang keenam. Yang ketujuh terakhir. Saya baca Ustaz. Silakan. Wattaraji ka qaulika la'allaka tasfahanna amman i'tarada ilaik. Taraji berharap, harapan. Contohnya mudah-mudahan kamu eh, berjabat tangan ya, Ustaz. Tasfan itu memaafkan. Memaafkan. Mudah-mudahan kamu memaafkan orang yang menyampaikan uzur, Yang meminta maaf. I'tadzar. meminta maaf. Ya. Mudah-mudahan kamu memaafkan orang yang meminta maaf kepadamu. Oke. Wat taroji. Nah, bentuk tolab yang ketujuh adalah at-taroji. Taroji ini adalah tolabu amrin mahbub ya. Tolabu amrin mahbub. Jadi bagian dari Berharap perkara yang disukai. betul. Ya. Contohnya seperti di antara bentuk roja itu la'alla ya. Seperti kalimat la'allaka tasfahanna. Safa yasfahu. Artinya apa namanya, minta maaf. Fa'fu anhum wasfah dalam dalam surat apa Al-Baqarah ya. Al-Maidah. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan isfah gitu ya.
Oke, la'allaka tasfahanna amman i'tadzaraka ilaika. Jadi semoga saja kamu bisa memaafkan orang yang meminta maaf kepadamu. Jadi kita bisa mengatakan tasfahu, bisa juga tasfahanna, juga bisa mengatakan tasfahan. Non taukid yang khafifah maupun sakilah. Nah, 7 ini disebut dengan tolab, ya. Disebut dengan apa? Tolong. Dengan tolab, gitu. Baik, jadi setelah 7 tolab ini maka dia boleh sifat jaiz, fi'il mudhari'nya boleh ditaukidkan. Boleh pakai, boleh enggak. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, mau tanya Ustadz, al-arud itu maksudnya apa? Al-au. Apa-apa? Yang itu al-audu ya. Yang alat tu'ayyina Mendorong. tu'inan. Apa? Dorongan Tu'ina itu lembut. dari anak menolong. Al-arad Al-aradu. tuh dorongannya tadi. Oh, arad itu dorongan. mendorong seseorang tapi dengan lembut gitu. Jadi dia maknanya adalah hasun, Memujuk. betul, memujuk birifkin, Merayu. ya merayu dengan apa? Dengan lembut. Kalau tahdid dengan agak-agak paksaan gitu. Kenapa? Oh, kalau tarjih maksa. Betul. Jadi dia hasun biiz'ajin, Dengan keras. iz'ajin. Asun. Agak keras, agak memaksa gitu. Hmm. Ya. Jadi ini tempat pertama ya yang sifatnya jaiz, yang kedua nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya lah insya Allah. Ada pertanyaan Ya, dulu? Ustaz. Ustadz, yang itu Ustaz. tadi, yang tahdid tadi, eh halat ta'khudanna. Itu yang menyebabkan fi'il mudhari'nya bisa dinasab itu hal halnya atau lamnya? Halat ta'khudanna. Dia Itu ada dua enggak, huruf ya, Ustadz. kondisinya enggak mansub, dia kondisinya marfu. Jadi hala ta'khudhu atau hala ta'khudhanna. Kok ta'khudhanna dalnya fathah, nanti ada pembahasan terkait dengan bagaimana mentaukidkan fi'il, nanti caranya ada. Setelah ini kan bicara hukum ya. Nanti kita akan bicara tentang kaifiyatu taukid bin nun. Nanti bagaimana cara mentaukidkan nun. Fi'il dengan nun. Oh, itu bukan Jadi, mansub, Ustadz. bukan, dia marfu. Karena kan nggak ada yang menasabkan, nggak ada yang menjazmkan. Hal itu Oh, kan yang dia termasuk huruf yang bukan amil tak, tapi hamilah. Nggak berini. La-nya la ini apa namanya? La nafiyah. Itu eh, hala itu yang dari di kata atas. apa, Ustaz? Hal itu Kalau dari yang kata hal dan la. kalau yang hal yang di atas tuh yang istifham tuh itu bisa menasabkan, bukan? Hal Enggak, tansuranna, enggak, dia marfu juga. Hal marfu juga. tansuru akhoka. Oh, jadi Hmm. roknya itu jadi Nah, fathah karena nun betul. taukid. Nanti kalau film mudhari ya, yang dia tidak nempel ujungnya dengan wawu jamaah, alif isnain, nun niswah atau yaul mukhatabah, dia mabni alal fathi film mudhari'nya, Hmm. ya. Jadi mabni Ustaz, alal maaf Ustaz. fathi. Tahdid itu apa tadi, Ustaz? Ya. Tahdid itu tadi Ah, apa? itu Yang tadi mana? yang dorongan dengan kuat, dengan Jadi memaksa. definisinya hasun bi iz'ajin, jadi mendorong seseorang tapi dengan agak paksaan gitu. Hal la Enggak, ta'khudan, tahdid. ya, hal la ta'khudan. Kenapa kamu nggak ambil sih gitu? Jadi Hmm. mendorong seseorang tapi apa namanya, jadi mau mendorong sesuatu tapi dengan agak keras aja gitu, dengan cara agak paksa. Dan Oh, kalau adatnya itu adalah sam hal ini dari hal dan la dan laula. oh, ada apa? Ada dua kata itu, Ustaz. Iya, Cirinya. hala dan Jadi, laula. kalau Oke, ada lagi. tarjih, kira saya tadi tarjih itu. Taroji harapan dia menuntut sesuatu tapi yang Nah, mudah didapatkan. La'ali ya. misalkan akhtuba gitu ya. Astubannaha gitu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tapi nggak bisa pakai laita itu yang Kalau apa laita namanya? dia tamanni. Kan laita itu di antara ada tuh tamanni. Yang mustahil. Jadi tolabul Yang amril mustahil. mustahil. Atau tolabul Hmm, amri ya'suru tahsiluhu. Sesuatu apa namanya berharap sesuatu yang sulit sekali dilakukan. Direalisasikan gitu. Oke, ada lagi? cukup Ustaz. Oke, kalau nggak ada nanti insya Allah yang Mbak sama Jim akan kita lanjutkan. Jadi ada 3 ya untuk yang Yajuz Tauqidu ada 3 tempat. Yang pertama setelah tolab itu ada 7 macam. Nanti yang Mbak sama Jim yang kedua ketiga nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.